Halo, kembali lagi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, mari kita mengingat apa itu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang ada di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya. Kemudian, tidak dapat juga dinyatakan dalam bentuk A per B atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional. Namun, dia bisa dinyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya, nah dari keempat bilangan yang ada di bawah, yang mana yang bilangan irasional. Yang ini tidak bisa ditarik akarnya kan, akar 2. Kemudian yang ini dulu jadi akar 1 per 3 kuadrat gitu kan, berarti jadinya 1 per 3. Kemudian yang ini 49 jadinya akar 7 kuadrat, sehingga ini 7. Nah, 11 juga tidak bisa ditarik akarnya, jadi yang merupakan bilangan irasional merupakan akar 2 dan akar 11. Selanjutnya ke persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Contohnya, nah dari persamaan yang ada di bawahnya, ini yang mana merupakan persamaan irasional. Kita coba dulu dari yang pertama, ini akar 25 X kuadrat. Nah, akar 25X kuadrat kan bisa menjadi akar 25 dikalikan dengan akar X kuadrat, sama dengan 10 gitu kan. Akar 25 itu adalah 5, akar X kuadrat adalah X, sama dengan 10. Ini X-nya bisa ditarik keluar tanda akar, jadinya ini bukan irasional. Lanjut ke yang nomor 2 ini, 2 akar X. Akar X-nya bisa nggak ditarik keluar dari tanda akar? Akar X tidak bisa, jadi ini merupakan bilangan atau persamaan irasional. Selanjutnya, ini 7X pangkat 4 diakarkan. Ini berarti kan akar 7 dikalikan dengan akar X pangkat 4, sama dengan 1. Akar 7 tidak bisa ditarik akarnya, kemudian X pangkat 4 diakarkan menjadi X kuadrat, sama dengan 1. Nah, karena juga X-nya ini bisa ditarik keluar akar, maka ini bukan bilangan irasional. Bukan persamaan irasional ya. Lanjut, yang di bawahnya ini. Akar X tambah 3 sama dengan akar X. Nah, akar X tidak bisa ditarik keluar akar, kemudian X tambah 3 juga tidak bisa, sehingga ini merupakan bilangan irasional atau persamaan irasional. Nah, bentuk umum dari persamaan irasional itu seperti ini. Jadi ada akar fx sama dengan c, atau akar fx sama dengan akar gx, akar fx sama dengan gx, dengan fx dan gx-nya itu merupakan fungsi dari variabel x. Kita beranjak ke contoh soal, namun sebelum menyelesaikan persamaan irasional, kita harus tahu ada syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan lebih lanjut persamaan irasional. Ini wajib untuk seluruh persamaan irasional, yaitu nanti yang di bawah akar, misalkan ada fungsi fx, nanti fungsi fx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Kalau dia lebih kecil daripada 0, misalkan nanti mendapatkan hasil akar min 1, ini jadinya dia bilangan yang tidak real. Sehingga wajib fx-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita beranjak ke soalnya. Yang pertama kali kita harus kerjakan juga, kita mencari syaratnya. Syaratnya yang harus terpenuhi adalah yang di bawah akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang di bawah akar 5x min 1, itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita selesaikan sama dengan 1, sehingga x-nya itu lebih dari sama dengan 1 per 5.
Kita buat garis bilangan 1/5. Karena dia lebih dari sama dengan, berarti ini nanti 1/5-nya ikut. Kita bulatkan di kucek bulatannya. Yang lebih dari 1/5, berarti yang di sebelah kanan dari 1/5. Nah, ini syaratnya kalian udah dapat. Baru kemudian selesaikanlah persamaan irasionalnya. Kita lanjut menyelesaikan persamaannya, kita tulis ulang. Nah, ini kita hilangkan akarnya. Hilangkan akarnya dengan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi, di sini 5x min 1 itu dikuadratkan, x min 3-nya juga dikuadratkan. Sehingga ini mendapatkan 5x min 1 sama dengan x min 3 kali x min 3. Nah, ini kenapa bisa langsung jadi 5x min 1? Ini saya ingatkan kembali, misalkan ada akar 3. Nanti akar 3 kuadrat, itu kan sama dengan akar 3 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi boleh kita langsung akar 3 dikuadratkan, ini hasilnya 3. Gitu. Sama kayak ini, berarti akar 5x min 1 kuadrat hasilnya 5x min 1. Nah, kita selesaikan. Ini jadi 5x min 1 sama dengan, nah ini kita kalikan. Jadinya x kuadrat min 3x. Ini juga min 3x tambah 9. 5x min 1 sama dengan x kuadrat min 6x tambah 9. Baru kita kumpulkan. Ini jadi 0 ya. Kumpulkan ke ruas kanan ini. X kuadratnya dikurang 6x, datanglah si 5x, jadi min 5x ditambah 9, datanglah min 1, jadi di sini dia jadi plus 1. Sehingga ini x kuadrat min 11x ditambah 10. Ini difaktorkan. Berapa dikali berapa hasilnya biar 10, kalau ditambahkan hasilnya min 11. 10 dikali 1 hasilnya 10. Tapi kalau dia dijumlahkan atau ditambah hasilnya jadi 11. Sedangkan yang diminta adalah negatif 11. Makanya di sini kita coba pakai min 10 sama min 1. Min 10 kali min 1 juga hasilnya 10. Min 10 tambah 1 hasilnya min 11. Jadi ini sudah memenuhi, kita langsung bisa pakai min 10 dan min 1. Sehingga ini x-nya yang x min 10-nya yang sama dengan 0 atau x min 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 10 atau x sama dengan 1. Nah, tadi kan syaratnya itu x-nya harus lebih dari sama dengan 5. Kita di sini dapat 1/5 maksudnya. Kemudian kita mendapatkan di sini x-nya sama dengan 10. Apakah 10 itu lebih dari 1/5? Ya. Kemudian x-nya sama dengan 1. Apakah 1 itu lebih dari 1/5? Ya. Karena keduanya ini memenuhi syarat, kemudian hasilnya jadinya x sama dengan 10 atau x sama dengan 1 gitu. X sama dengan 10 atau x sama dengan 1. Nanti kalau misalkan di soal lain ada yang misalkan di sini tidak memenuhi salah satu, di kesimpulannya hanya satu aja jawabannya, seperti itu. Soal selanjutnya, nah ini juga kita cari syaratnya dulu. Syaratnya berarti yang di bawah akar ini
X kuadrat plus 2X min 15 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini langsung kita faktorkan saja. X. Nah, di sini ya. Dia ini kan min 15. Berapa kali berapa biar hasilnya min 15? Kalau ditambahkan itu hasilnya yang di tengah-tengah itu 2. Berapa? Kita coba 5 kali 3. 5 kali 3 itu 15. Tapi kalau dijumlahkan 8. Nah, ini kan dia min 15 tuh maunya. Berarti dia salah satu harus min. Kita coba di 3-nya min. 5 kali min 3 itu kan min 15. Tapi kalau dijumlahkan 5 ditambah min 3 hasilnya 2. Berarti ini memenuhi ya. Langsung kita pakai plus 5 dan min 3. Sehingga X ditambah 5 itu yang sama dengan 0 atau X dikurang 3 yang sama dengan 0. Sehingga ini X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 3. Jadi kita buat garis bilangan. Di sini min 5, di sini 3. Ini adalah lebih dari sama dengan, berarti min 5-nya dan 3-nya ikut, karena isi sama dengan ya. Kita uji titik yang di sini dulu, yang pertama, yang di sini. Di kirinya min 5, kita ambil berapa? Min 6 gitu misalkan. Min 6 kita input ke persamaan yang di sini. Min 6 tambah 5. Min 6 kurang 3. Ini hasilnya min 1, ini hasilnya min 9. Jadi hasilnya min kali min positif. Berarti di sini nanti dia positif. Selanjutnya yang ini. Antara min 5 dan 3 kita ambil 0. Substitusikan lagi ke persamaan yang itu, yang ini ya. Jadinya 0 ditambah 5, 0 dikurang 3. 5 dikali min 3, hasilnya negatif. Jadi kita butuh tandanya saja. Selanjutnya di sebelah kanannya 3, kita bisa simpulkan langsung ini akan jadi positif. Setelah mendapatkan garis bilangannya, kita lihat apa yang dicari. Yang dicari adalah yang lebih besar sama dengan 0. Berarti yang lebih besar sama dengan 0 adalah bernilai positif. Berarti yang tandanya positif. Inilah yang memenuhi syarat. Baru kita lanjut ke penyelesaiannya. Kita tulis ulang. Akar X kuadrat tambah 2X min 15. Ini jangan lupa semuanya harus ada di bawah tanda akar. Sama dengan 3. Nah, sama seperti tadi, kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadinya, X kuadrat ditambah 2X min 15. Ini kan akar, kemudian dikuadratkan. Sama dengan 3 kuadrat. Sama seperti tadi, kalau ada akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Berarti ini langsung X kuadrat tambah 2X min 15. Akar dari ini dikuadratkan jadi tinggal yang di bawah akarnya aja. Sama dengan 9. Kita kumpulkan X kuadrat tambah 2X min 15 dikurangi 9. Sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, ini juga kita faktorkan. Kita faktorkan, dia jadi X. Nih, kita tulis di sini lagi ya. Dia paling belakang adalah min 24. Kemudian, kalau ditambah, dia hasilnya 2. Berapa kali berapa? Biar hasilnya min 24, tapi kalau ditambah hasilnya 2. 24 kan 6 kali 4. 6 kali 4, biar hasilnya positif 2, berarti di sini 4-nya yang harus negatif. 6 kali negatif 4 itu min 24. 6 tambah min 4 itu 2. Sehingga ini langsung plus 6
min 4 sama dengan 0. Sehingga ini X tambah 6-nya yang sama dengan 0 atau X kurang 4-nya yang sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 4. Tadi syaratnya yang kita dapat ini adalah yang ini. Yang ini adalah X kurang dari sama dengan min 5. Kemudian yang ini adalah X lebih dari sama dengan 3. Kita tulis ulang syaratnya ya. X kurang dari sama dengan min 5, kemudian X lebih dari sama dengan 3. Sedangkan kita mendapatkan hasil X sama dengan min 6 dan X sama dengan 4. X sama dengan min 6, apakah dia kurang dari min 5? Iya. Ini kan atau ya, berarti salah satu terpenuhi, boleh. Kemudian ini X sama dengan 4, apakah dia lebih dari 3? Ya, sehingga karena dia kedua-duanya memenuhi, langsung berarti penyelesaiannya X sama dengan min 6, X sama dengan 4. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional merupakan pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, contohnya pada pertidaksamaan yang ada di bawah, kita analisis dulu. Yang pertama, ini berarti kan akar 7 dikalikan dengan akar X kuadrat. Lebih dari sama dengan 13. Nah, X kuadratnya ini bisa kita keluarkan, jadi X dikeluar dari akar. Sehingga ini, karena X-nya dia bisa keluar dari akar, ini bukan pertidaksamaan irasional. Lanjut, yang di bawahnya ini jadi akar 2 kali akar X pangkat 4. Kurang dari sama dengan 1. X pangkat 4-nya ini kita bisa keluarkan jadi X kuadrat. Ini juga bisa dikeluarkan, sehingga dia bukan pertidaksamaan irasional. Selanjutnya, yang ini, 3 akar X. Dia kurang dari sama dengan 12. Jadi akar X-nya ini sudah tidak bisa dikeluarkan lagi dari akar. Sehingga ini merupakan pertidaksamaan irasional. Kemudian yang di bawahnya juga gitu. Akar 2 tambah X itu lebih besar daripada akar X. Ini dua-duanya tidak bisa ditarik X-nya keluar dari akar. Sehingga dia merupakan pertidaksamaan irasional. Nah, untuk bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu adalah seperti berikut. Ada 12 bentuk umum dari pertidaksamaan irasional ya. Nanti di fx dan gx-nya ini merupakan fungsi dengan variabel x. Kemudian kalau misalkan ini ada c gitu, c-nya ini merupakan bilangan real. Jadinya syaratnya akar dari fx, akar dari gx ini terdefinisi. Tadi juga dipenuhi syaratnya, jadi yang di bawah akar itu harus lebih dari sama dengan 0, supaya dia bilangannya bilangan real. Nah, untuk soal dari pertidaksamaan irasional, nanti ada 3 jenis soal. Yang pertama, yang ini, yang nanti ruas kanannya itu bernilai 0 atau positif atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada yang nanti ruas kanannya negatif dan ada yang ruas kanannya itu berupa variabel. Nah, kita bahas dulu untuk yang ini, yang pertama, yang lebih besar sama dengan 0 ruas kanannya. Di sini ruas kanannya itu adalah 4. Nah, karena 4 ini adalah positif dan lebih besar daripada 0. Nah, kedua ruasnya ini bisa dikuadratkan untuk menghilangkan tanda akarnya. Jadi kita kuadratkan, kita tulis ulang. Akar x kuadrat tambah 4x kurang 5 dikuadratkan, kemudian di ruas kanan juga dikuadratkan. Ini menghasilkan x kuadrat tambah 4x kurang 5 kurang dari sama dengan 16. Kita selesaikan x kuadrat tambah 4x min 5
min 16 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini X kuadrat ditambah 4X min 21 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berapa kali berapa? Biar jadi 21, kalau dijumlahkan biar jadi positif 4. Berarti biar jadi 21 dikalikan, biar ditambahkan jadi positif 4. Ini jadinya plus 7 min 3. Karena 7 tambah min 3 itu jadinya plus 4. Jadinya ini X ditambah 7 sama dengan 0, atau X min 3-nya yang sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan min 7 atau X sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya. Min 7 dan 3. Min 7 dan 3. Kita uji titik kalau misalkan nggak bisa langsung. Uji titik yang sebelah kiri dulu. Ini sebelah kirinya min 7. Sebelah kirinya min 7 ini kita ambil min 8, kita input ke persamaan yang ini. Berarti min 8 tambah 7. Dikalikan dengan min 8 kurang 3. Ini hasilnya negatif, ini hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Sehingga yang di ruas paling kiri ini tandanya adalah positif. Kemudian di ruas kedua yang di sini kita ambil 0. Antara min 7 dan 3 kita ambil 0, berarti 0 ditambah 7. Di inputnya juga ke sini ya, 0 ditambah 7 kali 0 kurang 3. Berarti ini positif, ini negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Ini negatif, berarti ini positif. Daerah penyelesaiannya yang mana? Yang diminta adalah yang kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti yang negatif. Ini dia. Tadi jangan lupa ini, karena dia kurang dari sama dengan, 7 dan 3-nya dikucek atau ikut ya. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya min 7. Ini X-nya berada di antara min 7 dan 3. Dan ini semuanya isi sama dengan. X lebih besar daripada min 7, kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya, jangan dilupakan syaratnya juga harus tetap dicari. Syaratnya yaitu bilangan yang di bawah akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Atau persamaan yang di bawah akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di bawah akar kan X kuadrat tambah 4X kurang 5, ini harus lebih dari sama dengan 0. Ini juga kita faktorkan. Kita faktorkan berarti ini X min plus 5 dan min 1. Sehingga X-nya yang ditambah 5 sama dengan 0, atau X dikurang 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya yang sama dengan 1. Kita buat juga garis bilangannya. Ini min 5, ini 1. Ini kita lihat di garis bilangan kita uji titik, biar yang untuk yang pertama di sini. Min 6, kita ambil min 6, kita coba input ke sini. Berarti min 6 ditambah 5. Terus yang ini min 6 dikurang 1. Ini jadi min, ini jadi min, plus. Sehingga yang sebelah kiri ini plus. Kemudian di antara min 5 dan 1, kita ambil 0. 0 ditambah 5. Inputnya ke sama ya, ke sini. 0 ditambah 5, 0 dikurang 1. Ini jadi plus, ini jadi min. Plus kali min, min. Ini min, ini plus. Yang diminta oleh soalnya adalah yang lebih dari sama dengan 0. Yang lebih dari sama dengan 0 berarti yang positif. Karena lebih dari sama dengan, dia dikucek. Sehingga yang di sini adalah yang diminta syaratnya adalah X-nya itu kurang dari sama dengan min 5 atau X-nya lebih dari 1. Selanjutnya kita cari irisan dari penyelesaiannya. Yang pertama itu penyelesaiannya kan, kita buat dulu garis bilangannya. Min 7 dan 3. Nih, min 7 dan 3. Dia penyelesaiannya adalah ini.
Kemudian yang syaratnya kita buat juga min 5 dan 1. Min 5 dan 1 sedangkan dia ke sini. Jadi irisannya adalah min 7, min 5, 1, 3. Semuanya dikucek ya. Kita buat garis putus-putus ke bawah. Nah, yang mana yang dilalui oleh kedua daerah penyelesaian itu kita tandai. Ini kan dilalui, yang di sebelah sini kan tidak dilalui oleh yang paling atas. Yang di sini dilalui oleh kedua-duanya, kita tandai. Kemudian yang ini juga tidak dilalui oleh yang kedua, kita diamkan. Kemudian yang ini dilalui oleh kedua-duanya, kita tandai. Dan yang ini tidak dilalui oleh yang pertama. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan irisan daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Jadi, untuk nilai X yang memenuhi atau penyelesaiannya adalah X-nya itu harus lebih dari sama dengan min 7, kurang dari min 5, kemudian dia atau X-nya ini harus lebih dari 1 sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 3. Inilah jawabannya. Selanjutnya, contoh soal yang ruas kanannya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, ini ruas kanan dari pertidaksamaan itu kan adalah min 2. Karena ada negatif gitu di salah satu ruasnya, jadi ini pertidaksamaannya tidak bisa langsung dikuadratkan. Nah, melainkan kita telah terlebih dahulu. Nah, nilai dari akar X min 5 itu kan harus lebih dari 0. Maksudnya dia tuh positif gitu nilainya. Kita tulis X min 5, akar X min 5 itu lebih besar sama dengan min 2. Kemudian, kita kan juga tahu kalau misalkan nilai akarnya itu harus lebih besar daripada sama dengan 0. Berarti ini kita ambil nilai yang terkecilnya. Nilai terkecilnya kan berarti 0. 0 lebih besar sama dengan min 2. Ini pernyataannya benar atau tidak? 0 lebih besar sama dengan min 2. Benar kan? Karena benar, jadi nilai yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini adalah semua nilai X. Sekarang kita hanya membutuhkan mencari syaratnya. Syaratnya, bilangan yang di akar itu harus lebih daripada 0. Karena dia bilangan yang di akar lebih daripada 0, bilangan yang di akar itu kan X min 5. Dia harus lebih dari sama dengan 0. Berarti dia X lebih dari sama dengan 5. Nah, tadi di sini semua nilai X, tapi di sini ada syaratnya dia lebih dari sama dengan 5. Berarti ini aja dia solusinya. Solusinya jadinya penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 5. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk soal yang ruas kanannya itu berbentuk aljabar atau variabel. Nah, yang harus kita lakukan adalah menguraikan nilai ruas kanan itu menjadi dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu, selesaikan masing-masing dari kemungkinannya. Nah, saya ambil kemungkinan pertama yang X-nya kurang dari 0. Nah, kita tahu juga nilai akar itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita tulis ulang soalnya, 2x tambah 8, akar 2x tambah 8 kurang dari x kan gitu. Nah, nilai x yang jadinya yang paling besar gitu berapa? Yang nilai x yang paling besar berarti x-nya itu kurang dari 0. Yang negatif berarti dia nilai x yang paling besar jadinya min 1 gitu. Kita ganti jadi x-nya min 1. Ini jadi nggak cocok dengan yang kita ketahui bahwa yang nilai dari akar itu selalu positif atau 0. Malah ini nilainya negatif 1. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi tidak ada yang memenuhi untuk syarat yang pertama.
Maka dari itu kita ke yang kedua, kemungkinan yang kedua, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kedua ruas bisa kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadi, akar 2X tambah 8 itu dikuadratkan kurang dari X kuadrat. Ini jadi 2X tambah 8 kurang dari X kuadrat. Kita kumpulkan sehingga menjadi 0 X kuadrat min 2X min 8. Kita faktorkan ini ya. Kita faktorkan menjadi berapa kali berapa biar jadi negatif 8. Kalau ditambahkan biar jadi negatif 2. Jadi ini negatif 4 dan positif 2. Jadi X min 4-nya yang sama dengan 0 atau X tambah 2-nya yang sama dengan 0. Sehingga X-nya yang sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Kemudian kita cari syaratnya. Syaratnya itu adalah yang di bawah akar. Yang di bawah akar itu harus lebih dari 0. Yang di bawah akar berarti kan 2X tambah 8 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2X lebih dari sama dengan min 8, X lebih dari sama dengan min 4. Nah, kita cari sekarang irisannya. Irisannya yang ini dulu. Kita buat min 4 berarti di sini. Min 4. X lebih besar daripada min 4 berarti yang ke arah kanan. Ini jangan lupa dikucek. Selanjutnya garis bilangan yang ini. Adanya negatif 2, terus di sini ada 4. Ini nggak dikucek ya, jadi dia nggak ikut karena dia tidak sama dengan. Kita uji titik dulu, yang di sebelah kirinya negatif 2. Yang di sebelah kirinya negatif 2, kita ambil negatif 3. Kita input ke sini. Berarti negatif 3 kurang 4. Terus yang ini min 3 tambah 2. Hasilnya ini min, hasilnya ini min. Min kali min plus. Berarti yang di kirinya 2 plus. Yang di antara min 2 dan 4 kita ambil 0. 0 kurang 4. Dan 0 tambah 2. Jadinya ini min, ini plus jadi min. Ini min. Ini juga jadi plus. Yang dicari itu adalah yang lebih besar daripada 0. Berarti yang positif. Ini dia. Syarat satu lagi, X-nya itu harus lebih dari 0. Berarti ini 0. Dia lebih dari sama dengan 0 ke kanannya. Ini dia. Berarti nanti irisannya itu adalah kalau kita buat garis putus-putus dari ketiganya ini, kita buat garis putus-putusnya dulu. Jadi yang mana yang dilalui oleh ketiga penyelesaian, daerah penyelesaian itulah hasilnya. 1, ini daerah penyelesaian 1, daerah penyelesaian 2, daerah penyelesaian ketiga yang dilalui itu adalah yang di bagian sini. Di bagian sini semua. Berarti ini adalah daerah yang X lebih dari 4. Tidak isi sama dengan ya, karena ini nggak dikucek. Jadi X lebih dari 4. Jadi inilah jawabannya. Penyelesaiannya adalah X lebih dari 4. Baik, sekian untuk materi kali ini. Jadi, nanti kalau misalkan ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kontak person di bawah. Semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!